Jadi kalau al-fikro adalah potensi kekuatan untuk mempelajari sesuatu, maka tafakkur itu adalah operasi dari al-fikro. Ya. Jadi al-fikro itu baru potensi, baru kekuatan yang tersimpan, belum diaktualisasikan. Nah, aktualisasi atau operasi atau memanfaatkan kekuatan atau potensi itu adalah tafakkur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat cerah dan berbahagia ini. Kita dipertemukan lagi untuk melanjutkan cerita tafsir tematik kita. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa waktu, kesempatan, energi, keluarga, saudara, lingkungan, sahabat, teman-teman semuanya bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa bahagia, selamat dan sukses fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan bercerita tentang satu topik yang tak kalah menariknya, adalah tentang pikir, ya, atau fikir, atau al-fikru, atau tafakkur. Ya, rekan-rekan sekalian, di sekitar kita memang sering ya mendengar ya berpikirlah gitu kadang. Lah, rekan-rekan sekalian, memang ternyata berpikir itu bersumber di dalam Al-Qur'an. Yakni kata pikir itu memang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, yaitu pikir, yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai gagasan, ide, ya, ingatan, kira, ya, angan. Jadi intinya adalah aktivitas berpikir, aktivitas otak. Itu bersumber di dalam Al-Qur'an, serapan dari Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu memang ada kata fikir itu. Ya, jadi al-fikru atau fikroh kemudian menghasilkan tafakkur, ya. Di dalam Al-Qur'an kata fikir itu diulang sebanyak 18 kali, ya, kata fikir, dengan beberapa derivasinya atau bentukan kata yang lain dari kata dari huruf fa kafro itu, ya, ada al-fikru, ya tafakkarun, ya tafakkaru, ya, dan lain seterusnya. Itu diulang sebanyak 18 kali. Lah, sekarang kita akan melihat makna al-fikr atau al-fikro atau tafakkur itu dari kamus-kamus yang biasa dipakai oleh mufassir, ya. Yang pertama kita akan melihat kosakata Arabnya dari kamus Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an. Ar-Raghib Al-Asfahani menceritakan bahwasanya al-fikroh itu, ya, al-fikroh, ya, dari kata fikir juga itu adalah kekuatan untuk mempelajari sesuatu. Ya, gampangnya begitu. Jadi ada kekuatan untuk mempelajari sesuatu, itu adalah al-fikro. Namanya kekuatan, rekan-rekan sekalian, jadi di sini berupa potensi, baru kekuatan untuk bisa mempelajari sesuatu, itu adalah al-fikro. Ya. Lah, barulah dari situ muncul tafakkur itu adalah operasi dari al-fikro itu. Ya, jadi kalau al-fikro adalah potensi
kekuatan untuk mempelajari sesuatu, maka tafakkur itu adalah operasi dari al-fikro. Ya, jadi al-fikro itu baru potensi, baru kekuatan yang tersimpan, belum diaktualisasikan. Nah, aktualisasi atau operasi atau memanfaatkan kekuatan atau potensi itu adalah tafakkur itu. Ya, al-fikroh baru berupa potensi atau kekuatan untuk mempelajari sesuatu. Kalau tidak digunakan ya nggak bisa, ya nggak bermanfaat. Itu baru potensi. Barulah ketika tafakkur, maka al-fikroh itu bisa berfungsi. Tafakkur itu adalah operasi dari al-fikroh itu. Ya. Lah, potensi itu rekan-rekan sekalian memang khas, ya, khas manusia. Ya, binatang, hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk yang lain itu tidak diberi potensi al-fikroh itu. Tidak punya potensi al-fikroh, tidak punya potensi atau kekuatan untuk mempelajari sesuatu dan lantas memahaminya. Itu selain manusia nggak punya. Manusialah satu-satunya makhluk yang Allah berikan potensi al-fikroh itu, potensi untuk berpikir itu, masih potensi untuk mempelajari sesuatu. Ya, yang lain mengartikan al-fikroh atau tafakkur itu sebagai apa ya? Sesuatu itu sampai tergambar di benak seseorang. Artinya kalau sesuatu itu belum tergambar dalam benak seseorang itu belum disebut dengan al-fikroh. Ya, jadi harus sampai tergambar sesuatu itu dalam benak seseorang baru itu disebut al-fikroh. Jadi al-fikroh itu potensi kemudian diaktualisasikan dengan tafakkur. Ya, kemudian lisanul Arab berikutnya ini ya, kamusnya mufassir berikutnya adalah lisanul Arab. Di situ disebutkan ya bahwasanya al-fikroh itu adalah mempelajari atau memikirkan sesuatu dengan pertimbangan akal. Al-fikr adalah mempelajari sesuatu dengan pertimbangan akal. Itulah al-fikr. Ya, dari situ memunculkan tafakkur itu. Ya, operasi dari al-fikroh. Ya, memanfaatkan atau mendayagunakan atau mempraktekkan, memanfaatkan kekuatan dari al-fikroh itu. Jadi mempelajari sesuatu dengan pertimbangan akal. Ya, kita cukup detail ya kemarin menceritakan tentang akal, kepahaman itu terjadi di otak. Ya, berpikir pun ya otomatis juga terjadi di otak itu. Nah, rekan-rekan sekalian, yang lain itu berpendapat ya bahwasanya al-fikru katanya kebalik dengan al-firku, al-firku. Ya. Lah, al-firku sendiri artinya adalah menggosok kain. Meskipun lantas disebutkan bahwasanya al-fikru, pikir itu maknanya luas ya, ya. Dari makna menggosok kain itu ya, kemudian diartikan al-fikru atau pikir itu menggosok ya, atau menggunakan akal sampai menghasilkan hakikat dari sesuatu. Menggunakan pikiran, mempelajari sesuatu menggunakan pikiran sampai menghasilkan atau hakikat, sampai pada hakikatnya, atau orang itu sampai pada hakikat sesuatu. Jadi menggunakan pikiran, akal pikiran, kemudian pelajaran itu digunakan atau dipikirkan, pelajaran itu dipelajari sampai pada hakikat dari pelajaran itu, sampai pada hakikat objek itu. Jadi mempelajari objek sampai pada hakikatnya. Jadi tidak cukup pada ilmu pengetahuannya saja ya, tapi sudah sampai hakikat ya, substansi dari sebuah masalah atau sebuah objek atau sebuah pelajaran. Ya. Jadi tidak cukup hanya deskripsi, hanya narasi ya, kemudian masuk ke ibrohnya atau hikmahnya atau pelajarannya, itu masuk lagi sampai pada hakikatnya. Nah, itu kalau orang menggunakan fikir atau fikroh, tafakkur ya begitu. Jadi memikirkan sesuatu
sampai pada ibrohnya, sampai pada hikmahnya, sampai pada pelajarannya, kandungannya, bahkan sampai hakikatnya. Itu kalau menggunakan al-fikru, pikir, berpikir, tafakkur. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan mengambil 1-2 contoh ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata al-fikru itu, ya. Yang pertama, surat Rum, surat 30 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Apakah mengapa mereka tidak memikirkan diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu dengan sia-sia. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu dengan benar dan dengan waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya sebagian besar manusia itu ingkar pada pertemuan dengan Tuhannya. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini menarik ya. Ayat ini Allah menggunakan redaksi yatafakkaru. Ya, yatafakkaru dari kata tafakkur. Awalam yatafakkaru, mengapa mereka tidak memikirkan apa yang ada dalam diri mereka? Apa yang ada dalam diri mereka itu? Jantung misalkan, ya, liver, ginjal, lambung, pankreas, tenggorokan, mata, hidung atau penciuman, pendengaran, perasa, telinga, otak, darah, sel, ginjal. Semuanya ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Apakah mereka sudah memikirkan tentang itu? Ada mekanisme yang begitu teratur, misalkan jantung. Apa itu jantung? Ya, terdiri dari apa jantung itu? Bagaimana mekanisme kerja jantung? Ya. Operasi jantung itu bagaimana? Apakah mereka sudah pernah memikirkan itu? Ini juga sindiran pada kita ya. Sudahkah kita memikirkan tentang itu? Ya, mata kita misalkan. Ya, liver kita, ginjal kita. Pernahkah kita memikirkan itu? Terbuat dari apa ginjal itu? Ya, organ ginjal itu terbuat dari apa? Bagaimana mekanisme ginjal itu? Fungsinya apa saja? Begitu juga otak, fungsinya apa saja? Terbuat dari apa? Bagaimana mekanisme kerjanya? Sudahkah kita memikirkan tentang itu? Awalam yatafakkaru fi anfusihim, kata Allah. Apakah mereka tidak memikirkan apa yang ada dalam diri mereka? Itu Allah menggunakan kata tafakkur. Ya. Kata pikir. Ya. Kemudian ayat berikutnya, Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar. Allah nggak main-main menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya itu ya. Malam dan siang, kejadiannya ya, fenomena-fenomenanya. Allah nggak sia-sia menciptakan itu. Allah menciptakan semua itu dengan benar ya. Wa ajalin musamma, dan dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian sesungguhnya mayoritas kebanyakan orang itu mengingkari pada pertemuan dengan Tuhannya. Ya, mereka tidak beriman pada Allah. Ya, mereka nggak bisa itu memikirkan itu. Mereka punya mata, punya telinga, punya akal, tapi mereka nggak bisa mendayagunakan fikroh itu, mentafakuri itu, menggunakan potensi pikir itu, kekuatan untuk bisa berpikir itu. Mereka nggak bisa menggunakan itu. Mereka nggak bisa melihat, nggak bisa memahami, ya, keteraturan jagat raya ini. Bahkan dalam diri mereka sendiri, mereka nggak bisa itu memahami itu. Bahkan mereka nggak pernah memikirkan itu. Oh, kok begitu teraturnya ya? Kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, terjadi hubungan yang saling menguntungkan dengan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen yang dihirup oleh manusia, membawa protein-protein darah itu ya,
oksigen dalam darah berputar, ya. Begitu nanti melewati jantung, dipompa ke seluruh tubuh sampai ke otak lantas punya nutrisi dan lain seterusnya dan sebagainya. Ini sebuah mekanisme keteraturan yang luar biasa yang tentu semua itu tidak mungkin terjadi dengan kebetulan. Nah, orang-orang yang mengingkari pertemuan dengan Tuhannya sebenarnya mereka nggak bertuhan, ya. Mereka nggak bisa itu menangkap keteraturan itu. Mereka nggak bisa itu memikirkan itu. Mereka nggak memikirkan itu. Maka mereka lantas mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Mereka lantas kafir, ya. Karena mereka tidak menggunakan akal pikirannya. Oke rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan di surat Rum, di surat 30 ayat 21, ya, ini yang sangat terkenal sekali. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya merupakan suatu ayat tanda eksistensi dan kebesaran Allah, yaitu Allah menciptakan pasanganmu, istri atau suamimu dari dirimu sendiri. Kemudian dijadikan oleh Allah rasa cinta, kasih dan sayang. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda, adalah ayat, ya, bagi kaum yang berpikir. Orang bisa berjodoh, ada laki-laki, ada perempuan, saling memadu kasih, saling mencintai, saling menyayangi, saling berbagi, ya, saling berjuang, saling berkorban, saling melayani dengan pasangan, membina keluarga, membina rumah tangga. Itu adalah ayat, tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Yang itu tidak akan bisa tampak kecuali bagi orang yang menggunakan pikirnya, kecuali orang yang menggunakan tafakkur, kecuali orang yang berpikir.